Halo, selamat pagi para mitra Tri Indonesia. Kembali lagi bersama saya Jupe menemani Anda di acara Tri Highlight Channel kesayangan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan semangat pagi buat kita semua. Pagi, apa kabar? Tentunya luar biasa dan pasti crown. Kalau tetap semangat, action terus ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti menjadi crown berikutnya ya. Jadi luar biasa pada hari ini ya. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir, wah ini sudah banyak ya pada malam hari ini. Silakan isi absensinya terlebih dahulu atau daftar hadirnya yang sudah di-share oleh Ibu Sari. Terima kasih ya. Dan pada hari ini saya akan sapa-sapa dulu ya sebelum BOP Business Opportunity Presentation secara online kita adakan ya, dan kita juga kehadiran salah satu silver agency Indonesia yang akan sharing pada malam hari ini kenapa beliau mengambil keputusan yang tepat bersama Tri Network ya. Simak dari awal sampai akhir. Di sini sudah ada Ibu Rohmiati di Taiwan ya, luar biasa. Bapak Muhaimin di Tulungagung ya, mantap ya. Pekanbaru Ibu Yona ya, Ibu Parmi Wijiastuti ya, Singapura Ibu Siti, Taiwan juga Ibu Nikmatul, Hong Kong Ibu Rati ya, Bapak Mang Dilan di Kalbar ya, Bapak Mehmet Lajut Raya Tengah ya. Ini kayaknya ini apa namanya penggemarnya pembicara hari ini ya dari Praya ya. Ini ada sudah pembicara kita, ada Pak Nengah Sudarmawan juga, Ibu Dina ya di Rombelayuk ya, Bapak Saidi Adi di Aceh ya, Bapak Agung di Depok, Bapak Jamaluddin, maaf ya Pak, di Balikpapan. Tersenyum. Syukurnya Bapak tersenyum ya. Jadi Ibu Kurniasi di Taiwan, ada Ibu Igiana Ulu di Malaysia, Ibu Sulastri di Taiwan, di Abu Dhabi juga Ibu Rokaya ya, di Tangsel Bapak Alpan, Bapak Adi Mulyono, Bapak Ahirman Akdan. Wow, ini banyak ya sudah hadir ya. Lombok juga banyak nih hadir hari ini. Ya, Ibu Wahuti, Ibu Ketut ya, Ibu Ketut. Ini dari Bali tentunya kalau udah Ibu Ketut ya. Pak Jeb dari Kupang ya. Ini luar biasa sekali semuanya yang Bapak Markus ya, Bapak Yeremias ya, ini Bapak Munizar di Malaysia juga ya. Terus senyumnya mana ya, kalau saya suka disenyumin Bapak Ibu ya. Oke, yang penting senyumnya manis ya. Oke, baik. Luar biasa pada hari ini kita akan mengadakan BOP dan presenter hari ini langsung saya handle ya. Saya akan menyampaikan sharing dari presentasi pada malam hari ini ya. Semoga Bapak Ibu bisa menyimak dengan seksama dan bisa memahami apa yang nanti saya sharingkan ya, langsung ya merangkap hari ini. Silakan share slide-nya Pak Sandy. Oke, Bapak Ibu. Ya, hari ini luar biasa ya, kita akan belajar banyak tentang bagaimana peluang bisnis Tri Network ini yang sekaligus mendapatkan 3 manfaat, namun secara singkat, padat, dan jelas kita memang fokus di bisnisnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana peluang bisnis Tri Network ini. Ya, kita sudah tahu ya, kalau Tri Network ini mendapatkan 3 manfaat, bahwa insurance, investment, dan income. Dan kita, sekarang saya bertanya pada Bapak Ibu semua, apakah Anda punya bisnis? Jika punya, pasti tentunya ada modal. Ya, modal kalau biasanya ya, kalau udah pakai modal besar pasti resiko besar dan belum tentu hasilnya besar juga. Namun bagaimana kalau gagal Bapak Ibu? Ya, kalau gagal Bapak Ibu bisa modalnya habis. Jika gagal di bisnisnya, biasanya kalau konvensional, yang bisnis-bisnis yang lain ya produk dan sebagainya, itu bisa habis modalnya. Namun kita ada solusi sebuah
bisnis Bapak Ibu, dan hari ini saya akan sharingkan bagaimana solusi sebuah bisnis apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari 3i Network ini. Next. Ya, ini adalah solusi sebuah bisnis buat Bapak Ibu semua ya, yang akan mendapatkan 3 manfaat sekaligus. Yang pertama, jika Bapak Ibu gagal, modal Bapak Ibu bisa balik. Jadi jika gagal, balik modal. Mau? Ya. Dan kedua, Bapak Ibu bisa, jika terjadi resiko tutup usia atau meninggal dunia, Bapak Ibu akan mendapatkan santunan untuk ahli waris. Keren ya. Dalam kondisi tidak berdaya pun kita masih bisa bermanfaat buat orang-orang yang kita tinggalkan. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa mendapatkan, jika sukses di bisnisnya, ya kita Bapak Ibu akan mendapatkan aset bisnis, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan income atau meraih income 2,4 miliar per tahun plus bisa diwariskan. Wow, ini keren banget ya. Jadi Bapak Ibu, inilah solusi bisnis dengan simple, dengan 3 manfaat sekaligus. Oke, lanjut. Ya, jadi seperti apa caranya Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis ini, sistem kerjanya seperti apa bisnis 3i Network ini? Ya, jadi kita ada simple ya, sangat simple kita untuk mencapai posisi tertinggi, kita berinvestasi premi pribadi itu 700.000 per bulan. Namun preminya ada banyak ya, nanti itu ikuti di training produk ya, ada 350, 700, 1 juta. Namun khusus untuk Bapak Ibu yang memang mau ya mengerjakan bisnis ini sampai crown agency, minimal kita ambil premi yang tengah-tengah 700.000 bisa sampai crown agency. Ya, gimana caranya? Kita hanya tinggal rekrut, duplikasikan 3 orang saja Bapak Ibu. Apalagi sekarang 3 orang sudah bisa elit ya. Elit nanti bagaimana sih detail penjelasan elit itu, kenapa sih bisa elit balik modal, bisa tanyakan ke pengundang Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi rekrut 3, Bapak Ibu bisa balik modal. Keren ya, hanya 3 aja Bapak Ibu bisa balik modal. Terus sekali rekrut itu Bapak Ibu bisa dapat 1 kali rekrut bisa menikmati bonus 36 kali. Ya, next langsung Pak Sandy slide-nya semua. Ya, jadi kita duplikasikan semuanya ya, dari 3 orang, di bulan pertama 1 ya, di bulan kedua ada 3 orang, di bulan ke 39 ya, 1, 3, 9, ya 27, 81, dan sampai di bulan ke-8, Bapak Ibu akan, jika ini sempurna ya, kita duplikasikan 1392781 dan sampai di bulan ke-8 2187, maka Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan di angka potensi income yang bisa Bapak Ibu dapatkan itu adalah senilai 200 juta per bulan. Keren ya. Jadi dengan modal yang sangat murah ya, itu bisa berpenghasilan atau punya potensi income 200 juta per bulan. Nah, kalau umpamanya pencapaiannya hanya 50%, berarti gagalnya 50%. Berarti Bapak Ibu masih bisa berpenghasilan 100 juta per bulan. Nah, kalau gagalnya 70%, berarti Bapak Ibu bisa mencapai 30% lakukan bisnis ini, berarti bisa Bapak Ibu berpenghasilan 60 juta per bulan. Ya, begitu seterusnya. Semakin sedikit ya bisa, namun tetap bisa masih meraih penghasilan. Luar biasa ya. Dan seperti apa profil company-nya? Ya, ini dengan konsepnya simple banget kan, hanya ngajak 3, tapi seperti apa profil company-nya? Ini adalah kantor perusahaannya ya, besar, megah ya. Dan kita sudah ada ya 2 kantor, kantor administrasinya dan kantor 3i Network-nya khusus ya. Sekilas tentang kantor kita yang nanti Bapak Ibu akan kerjasama bersama PT AJ Sentral Asia Raya yang mengeluarkan sistem 3i Network ini, yaitu berdiri sejak tahun 1975. Tentunya ini sudah perusahaan yang dewasa ya, karena saya belum lahir perusahaan ini sudah ada Bapak Ibu ya, memiliki kantor pelayanan di lebih dari 53 kota di Indonesia.
Jadi Bapak Ibu mau klaim, mau tarik di mana aja, Bapak Ibu bisa. Dan total aset lebih dari 10,41 triliun rupiah ya. Ini data per Oktober 2022 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya gimana benar-benar besarnya perusahaan yang kita ajak kerjasama nantinya. Dan kita juga sudah meraih InfoBank Insurance Award ya. Ini luar biasa sekali setiap tahun bahkan. Tapi sebagai perusahaan asuransi jiwa satu-satunya ya, ini bisa lihat di layar ya. Yang pertama meraih Platinum Award 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan predikat sangat bagus ya dengan kinerja pengelolaan keuangannya. Dan di sini sudah ya gedung yang satu itu adalah kantor pusat administrasi di Wisma Carlife Blok A sampai C di Jalan Gelong Baru Utara nomor 5 sampai 8 Jakarta Barat. Kode pos 11440 ya, ada nomor teleponnya juga ya. Bapak Ibu bisa cek di Google, semua sudah ada. Dan kantor pusat khusus untuk 3i Network-nya ya. Bapak Ibu bisa simak di bisa lihat ya, atau mau main-main ke situ juga boleh ya, di Wisma Asia lantai 11 Jalan Letjen S Parman ya, sorry ya, Kapling 79 Jakarta Barat ya 11420. Wow, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Itulah kantor yang akan Bapak Ibu ajak kerjasama nantinya. Oke. Itu sekilas ya, sampai jumpa di puncak kesuksesan karena kita akan ada testimoni tentunya hari ini dari salah satu silver agency Indonesia yang memang beliau sudah membuktikan bisnis ini luar biasa merubah kehidupan beliau, dan beliau dulunya adalah seorang pengusaha properti Bapak Ibu, bahkan sampai saat ini pun masih ada jalankan ya, maksudnya ada ya aset-aset propertinya banyak beliau ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar banyak kenapa beliau mengambil keputusan yang tepat di 3i Network ini dan menjadi bukti sukses. Bahkan beliau adalah leader yang sudah mencetak tim bahkan 3 gol sekaligus ya, trio gol Lombok, ini luar biasa. Ya, kita akan langsung sambut leader Silver Agency Indonesia yang hari ini akan bertestimoni, memberikan sharing ya bagaimana beliau mengambil keputusan di 3i Network ini. Oke, ini beliau. Ya, beliau adalah Bapak Murah Sudarmawan ya, beri aplaus dulu dah. Beliau adalah seorang mantan agen properti, namun propertinya sekarang udah banyak Bapak Ibu yang melalui 3i Network. Ya, Januari 2016 tim agensi sampai Desember 2017 meraih posisi silver agency. Beliau tinggal di Bali dan bahkan meraih trip Dream Cruise ya kemarin, dan ini adalah pembuktian beliau kenapa sampai saat ini beliau masih setia dan bahkan jauh lebih fokus dan lebih dahsyat lagi untuk hari ini. Kita akan langsung sambut leader kita ya, luar biasa Silver Agency, Bapak Murah Sudarmawan. Halo, selamat malam Pak Murah. Halo, selamat malam Bu Jupe, semangat pagi. Luar biasa, pagi ya, meskipun malam hari, ya kita harus tetap semangatnya di pagi hari. Ya baru bangun gitu ya, semangat ya. Luar biasa. Oke, baik Pak Murah, bagaimana Pak Murah mengambil sebuah keputusan yang tepat di 3i Network ini? Ya mungkin silakan untuk sharingnya, dan sapa untuk teman-teman kita yang hari ini di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih, silakan untuk waktunya. Oke, ya jumpa lagi dengan rekan-rekan ya, para partisipan 3i Live Channel ini. Ya, jadi hari ini saya ingin bertestimoni ya, bercerita saja kepada Bapak Ibu sekalian mengenai manfaat yang saya dapatkan dari program ini ya, sehingga tadi dikatakan ya judulnya adalah keputusan yang tepat. Ya, artinya keputusan tepat yang saya ambil dan yang mudah-mudahan juga menjadi keputusan yang tepat buat Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Murah Sudarmawan, latar belakang saya sarjana teknik sipil, dan hari ini saya ingin membuat sebuah
logika ya kepada Bapak Ibu sekalian, yang mengapa sih Bapak Ibu itu penting sekali punya asuransi ya, sama seperti yang saya miliki sekarang ini. Karena pertama Bapak Ibu ya, yang membuat saya memiliki keputusan yang tepat, yang mudah-mudahan juga Bapak Ibu miliki, adalah pertama manfaat asuransi, yaitu satu, Bapak Ibu bisa wariskan ya, memiliki warisan maksud saya untuk keluarga Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa saya katakan punya warisan? Karena jika Bapak Ibu tutup usia, akan ada santunan yang diberikan untuk keluarga yang tentunya bisa digunakan untuk biaya hidup, misalkan ya, biaya hidup orang yang Bapak Ibu tinggalkan ya. Kemudian juga tentunya ada biaya upacara, pasti ya, upacara Bapak Ibu, pemakaman segala macam ya, itu pasti perlu biaya ya, tidak mungkin tidak ada biaya. Jadi manfaatnya juga ada untuk asuransi jiwa. Nah, kemudian manfaat berikutnya asuransi jiwa adalah mungkin Bapak Ibu punya rencana. Nah, ini dia. Ya, Bapak Ibu punya rencana mau menyekolahkan anak mungkin ya, atau mungkin ada rencana yang pengen umroh ya bersama pasangan atau keluarga, yaitu rencana Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa yang terjadi jika Bapak Ibu tutup usia namun tidak memiliki asuransi? Ya, tentunya rencana tersebut hanya tinggal rencana Bapak Ibu. Ya, tidak jadi. Yang tadinya mau menyekolahkan anak akhirnya batal menguliahkan anak ya, rencana mungkin beberapa tahun lagi. Tetapi jika Bapak Ibu memiliki asuransi, nah dana santunan tersebut akan cair yang membuat Bapak Ibu tetap bisa mewujudkan sekolah anak tadi. Ya, tetap bisa mewujudkan umroh tadi ya, walaupun pasangan tadi tutup usia, paling tidak Bapak Ibu sebagai pasangan yang masih hidup itu tetap bisa melakukan umroh tadi ya. Kemudian yang terakhir, yang ini yang paling penting ya Bapak Ibu sekalian, yang saya katakan ini sebuah keputusan yang tepat bagi Bapak Ibu ya, adalah jika Bapak Ibu mohon maaf ya memiliki, mohon maaf ya, hutang ya. Asuransi jiwa ini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai cadangan dana nanti jika tutup usia sebagai pelunas hutang. Ya, artinya Bapak Ibu jangan mewariskan hutang ke keluarga, apalagi ke anak Bapak Ibu sekalian. Ya, karena asuransi jiwa ini kedepannya akan dapat melunasi hutang Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, bukan seberapa besar yang Bapak Ibu keluarkan, ya, tetapi Bapak Ibu lihat manfaatnya. Ya, bukan Bapak Ibu lihat, wah saya harus setor setiap bulan nih bayar premi 350, 700 ataupun 1 juta. Ya, jangan lihat itunya Bapak Ibu, tapi lihat manfaatnya. Ya, karena apa? Ini mungkin Bapak Ibu akan banyak menemukan di lapangan ya, dengan orang-orang yang mengatakan, Pak saya males nih mau berasuransi. Ya, nah jadi jika Bapak Ibu ketemu dengan orang tersebut, nah kenapa di sini saya berikan materi ini yang nanti ke depan Bapak Ibu bisa pergunakan kalau ketemu ya dengan orang yang mengatakan saya malas punya asuransi. Oke deh, coba kita berasumsi nih. Ya, Bapak Ibu pahami bahwa kita ini kan sebagai pekerja, ya, orang yang bekerja. Ya, di mana kita yang bekerja di sini pasti digunakan untuk biaya hidup, ya, penghasilannya. Yang kedua, penghasilan dipakai untuk tabungan. Yang ketiga, untuk rencana sekolah anak, ya. Ada juga yang mungkin yang punya hutang untuk membayar hutang. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, jika si pekerja ini tutup usia, maka hal-hal yang tadi saya sebutkan itu terancam Bapak Ibu. Ya, terancam biaya hidup keluarga, tabungan, sekolah anak, ya apalagi hutang, itu terancam semua. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, jika ya rencana masa depan Bapak Ibu sekalian itu perlu biaya, ya, tetapi masalahnya biayanya masih belum pasti, ya ada atau tidak ke depan, maka di saat itulah Bapak Ibu perlu sebuah kepastian. Nah, apa sebuah kepastiannya? Adalah sebuah proteksi, Bapak Ibu. Artinya penting sekali Bapak Ibu memiliki sebuah proteksi. Jadi kalau ketemu orang yang mengatakan, Pak saya malas ikut asuransi, nah artinya dia akan bertahan dengan ketidakpastian tadi Bapak Ibu. Biaya-biaya rencana masa depan yang belum pasti tadi, itu menjadi sebuah masalah ke depannya jika tidak memiliki sebuah proteksi. Ya, karena nyawa Bapak Ibu itu tidak bisa dipastikan ya, akan sampai seberapa lama kita tidak bisa memastikan, kita hanya bisa memastikan adanya proteksi saja Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait hal tersebut, jadi saya beranggapan, ya ini karena saya bertestimoni ya, jadi saya ini beranggapan ya Bapak Ibu sekalian bahwa asuransi ini merupakan cadangan, ya, cadangan dana untuk masa depan
ya, yang saya artikan Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa saya katakan cadangan? Karena kedepannya asuransi ini akan membackup ya. Tapi masalahnya adalah Bapak Ibu sekalian, yang namanya cadangan, ya, yang namanya cadangan cenderung orang kebanyakan tidak terlalu peduli, ya, bahkan orang cenderung tidak terlalu suka dengan yang namanya cadangan-cadangan tadi, ya. Padahal cadangan itu adalah sebuah ketenangan. Nah, contoh, supaya Bapak Ibu lebih gampang menganalisa, saya berikan sebuah contoh. Contoh Bapak Ibu, ban cadangan atau ban serep, ya, ya semua mobil pasti punya ban serep. Oke ya, memang banyak orang mengatakan tidak butuh, ya. Bahkan itu harus beli lagi karena Bapak Ibu beli mobil itu sudah pasti bayar juga ban cadangannya. Kemudian yang ketiga, nambahin beban di mobil. Ya, artinya itu kadang menjadi beban ya ban serep tersebut, ya. Tapi dampaknya Bapak Ibu sekalian, dampaknya adalah itu menjadi sebuah ketenangan ya bagi Bapak Ibu si pemilik kendaraan bahkan penumpangnya. Artinya apa? Jika suatu saat nanti tiba-tiba sesuatu hal terjadi ya, pecah ban segala macam. Nah, di saat itulah dia perlu ban serep tadi Bapak Ibu. Ya, artinya ban serep tadi adalah salah satu upaya untuk si pemilik kendaraan itu merasa tenang ya berkendaraan. Nah, contoh kedua ya, Bapak Ibu mungkin tahu pemadam kebakaran portable ya, yang tangki merah biasa dipakai semprot-semprot di gedung kalau terjadi kebakaran ya. Nah, banyak orang berpikir sepertinya nggak terlalu penting deh itu ya. Karena apa? Pertama memenuhin ruangan. Ya, banyak orang berpikir seperti itu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu pahami ya, orang yang memiliki tabung kebakaran tadi itu sebenarnya memberikan rasa nyaman dan rasa aman untuk si pemiliknya. Ya, kalau kita melihat ke depannya ya, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan terjadi kebakaran atau apapun, si pemilik rumah itu punya alat untuk memadamkan api. Ya, jadi sebenarnya kita tidak ingin menggunakan dua alat itu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak ingin menggunakan ban serep, kita tidak ingin juga menggunakan pemadam kebakaran portable tadi ya. Tetapi alat tersebut justru membuat kita tenang jika alat itu ada. Ya, maka asuransi itu Bapak Ibu sebenarnya untuk membeli sebuah ketenangan Bapak Ibu. Jadi disiapkan sebelum dibutuhkan, sama seperti ban serep tadi, tabung pemadam kebakaran tadi. Ya, jadi jadikanlah asuransi ini untuk Bapak Ibu membeli sebuah ketenangan jika suatu saat terjadi resiko kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, nah kemudian apa manfaat lain yang saya rasakan sehingga saya katakan saya tepat sekali ya saya bergabung di program ini Bapak Ibu. Yang kedua manfaat yang saya dapatkan adalah investasi. Ya, karena yang pertama ada asuransi, yaitu yang kedua adalah investasi jangka panjang. Ya, kenapa harus ada investasi di asuransi ini Bapak Ibu, di 3i Network ini Bapak Ibu? Ya, karena untuk jaga-jaga mengamankan Bapak Ibu dan perusahaan. Ya, dari apa? Nah, dari setiap nasabah kemungkinan besar ada saja Bapak Ibu yang lupa bayar premi. Ya, tiba-tiba diingetin sama timnya, bayar preminya dong. Waduh, ternyata lupa. Oh iya, saya lupa 2 bulan belum bayar premi, misalkan seperti itu ya. Nah, itulah manfaat investasi yang sudah dibentuk Bapak Ibu. Karena perusahaan harus membayar yang namanya cost of insurance, ya COI ya, COI itu ya biasanya ya. Itu harus tetap dibayar setiap bulan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak akan diteror telepon untuk bayar itu, ya. Investasi itulah yang dipakai untuk membayar insurannya tadi, ya. Kemudian investasi ini juga untuk masa hidupnya Bapak Ibu sekalian, ya, itu ada manfaat, ya, yang itu untuk jangka panjang. Nah, di jangka panjang inilah Bapak Ibu akan merasakan manfaat investasi Bapak Ibu. Ya, investasi di mana ke depan setelah Bapak Ibu membayar premi 5 tahun, ya Bapak Ibu sudah tidak membayar premi lagi. Nah, saldo investasi Bapak Ibu inilah yang akan dikelola oleh perusahaan. Ya, di saat ada nilai NAB-nya naik atau kalau bahasa sederhananya ya yang saya sederhanakan ya seperti harga saham seperti itu tapi ya ada terjadi kenaikan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan di situ. Nah, itulah manfaat dari investasi ya, tapi jangka panjang Bapak Ibu ya. Jangan sedikit-sedikit investasinya ditarik-tarik terus Bapak Ibu ya.
Nah, ini banyak sekali pengalaman nih mitra-mitra kita belum apa-apa tarik investasinya ya. Padahal kita perlu pahami asuransi ini investasinya untuk jangka panjang, ya investasi apapun untuk jangka panjang. Tetapi perbedaannya adalah investasi Bapak Ibu di asuransi ini punya keuntungan lebih, yaitu ada santunan kematiannya yang Bapak Ibu tidak dapatkan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu investasi di bank, contohnya deposito segala macam ya, atau mungkin di pengelolaan investasi yang lain itu tidak ada asuransi jiwanya. Ya, jadi jika Bapak Ibu tutup usia hanya terima saldo saja. Ya, tapi menariknya keuntungan di investasi yang saya katakan saya beruntung sekali berinvestasi di asuransi karena uang investasinya tetap aman, Bapak Ibu juga tercover proteksi atau santunan asuransi jiwa jika terjadi resiko tutup usia. Jadi dua yang didapatkan Bapak Ibu. Ya, nah itulah manfaat dari sisi asuransinya. Nah, kemudian sisi yang ketiga. Nah, yang terakhir ini yang saya paling senang Bapak Ibu sekalian, yang saya betul-betul katakan kenapa ini sebuah keputusan yang tepat yang saya ambil adalah ada bisnisnya Bapak Ibu. Ya, bisnis yang jangka pendek dan bisnis yang jangka panjang. Ya, bisnis jangka pendek artinya saya setiap bulan ya bersyukur sampai hari ini selalu ya dan tetap menerima bonus dari 3i. Jangka pendek setiap bulan saya dapatkan bonusnya Bapak Ibu. Jangka panjang itu adalah bisnis ini penghasilannya bisa diwariskan. Nah, itu jangka panjangnya Bapak Ibu. Nah, kenapa harus punya bisnis tadi Ibu B ya sudah mempresentasikan ya Bapak Ibu punya bisnis enggak? Ya, apakah sudah punya bisnis? Nah, tadi disampaikan oleh Bu Jupe seperti itu. Di sini saya ingin mempertegas kenapa Bapak Ibu harus punya bisnis ya. Karena satu Bapak Ibu sekalian, manusia tidak didesain ya, tidak didesain untuk bisa bekerja selamanya ya. Karena itulah ada yang namanya masa pensiun Bapak Ibu ya. Jadi siapapun Bapak Ibu hari ini ya yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri ya, yang kita semua sama-sama sedang bekerja, perlu sekali kita pahami bahwa kita tidak didesain untuk bekerja selamanya. Ya, ada masa di mana kita harus pensiun. Nah, karena itulah apapun pekerjaan Bapak Ibu hari ini, baik saya misalkan bekerja di properti, Bapak Ibu mungkin ada yang bekerja di bidang lain, di bank atau apa konsultan atau mungkin kerja di luar negeri atau apapun, penting sekali punya bisnis yang autopilot memiliki penghasilan pasif Bapak Ibu. Tentunya ada sistemnya dan itulah yang ditawarkan oleh 3i ini. Ya, itulah yang membuat saya kenapa saya katakan ini saya sudah mengambil sebuah keputusan yang tepat Bapak Ibu. Ya, bisnis autopilot itu adalah bisnis yang akan terus memberikan penghasilan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, bisnis asuransi jiwa, kenapa saya katakan autopilot yang jangka panjang Bapak Ibu? Karena umur asuransi, ya perusahaan-perusahaan asuransi Bapak Ibu itu umurnya sampai ratusan tahun Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu coba deh searching umur-umur perusahaan-perusahaan asuransi puluhan tahun, ratusan tahun Bapak Ibu. Artinya selama ada kelahiran, selama ada kematian, ya perusahaan asuransi itu tetap hidup, bisnis asuransi itu tetap hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, kecuali kelahiran sudah di stop. Nah, itu kemungkinan besar bisnis kita mungkin lama-kelamaan akan stop juga ya. Tapi pertanyaan saya kan kita tidak bisa stop ya, kelahiran kematian tidak bisa di stop. Artinya selama ada kelahiran, ada kematian, bisnis kita akan tetap berjalan Bapak Ibu. Nah, bisnis kita akan tetap berjalan dari siapa? Dari teman-teman kita yang kita ajak bergabung di program ini. Ya, karena ada satu kompensasi yaitu namanya legacy compensation. Ya, legacy compensation itu adalah sebuah penghasilan ke depan yang jangka panjang. Contohnya apa kalau di bisnis 3i? Yang pertama ada namanya bonus level ya, bonus level. Artinya jika Bapak Ibu bonus level itu maksudnya walaupun nih ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, misalkan Bapak Ibu tidak punya peringkat di bisnis ini ya, tetapi Bapak Ibu sempat ngerekrut 1-2 orang dan dia ternyata jalan Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu. Nah, menariknya Bapak Ibu tetap dapat bonus loh. Itu yang saya katakan ini bonus level ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, dari omset di grup Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tetap dapatkan penghasilannya.
Nah, yang kedua ada passive income dari legacy compensation adalah royalti, Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sudah mencapai posisi gold agensi ke atas, nah, seperti MC kita ya, Ibu Jupi sudah posisi platinum, ya sudah merasakan ya gimana rasanya mendapatkan bonus royalti omset, ya tidak hanya bonus jaringan saja Bapak Ibu, tapi seluruh omset 3i Network itu ada persentasenya yang diberikan sebagai royalti omset bagi gold agensi ke atas. Nah, jadi inilah kesempatan kita mengejar Bapak Ibu. Inilah bisnis yang sebenarnya luar biasa sekali. Bisnis passive income, bisnis yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian menyelamatkan diri pada saat masa pensiun. Nah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, siapa nih yang cocok untuk menjalankan bisnis asuransi? Ya tentunya kita semua Bapak Ibu. Ya, dengan syarat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau orang nanya ke saya, Pak, siapa aja sih yang cocok untuk join di bisnis asuransi? Saya katakan semua orang cocok. Yang penting ada satu syarat. Dia mampu memahami tentang asuransi. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal Bapak Ibu. Ya, pahami dulu kenapa kita penting sekali punya asuransi ini Bapak Ibu. Maka saya yakin dia akan bergabung dan melihat sebuah peluang dari bisnis ini. Ya, bisnis yang musiman saja banyak orang menjalankan kok Bapak Ibu. Ya, yang musiman itu artinya sekarang sedang booming dia ikut jalankan bisnis A tersebut. Tiba-tiba udah mulai lesu, ada lagi booming yang bisnis B. Oh, dia pindah lagi, ikut lagi ke sana. Itu musiman Bapak Ibu. Ya, tetapi bisnis kita, bisnis asuransi ini bukan bisnis musiman. Selalu akan ada, ya. Kita tetap ada, ya. Kita tidak kerjakan bisnis yang musiman, ya, tetapi kita tetap akan bertahan sepanjang yang saya katakan tadi ada kematian dan ada kelahiran, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah sebuah keputusan yang tepat bagi saya. Ini adalah testimoni dari saya mengenai sebuah keputusan yang saya ambil saat 2014 lalu. Ya, jadi saya 2 tahun tidak jalankan bisnisnya Bapak Ibu. Saya cuma join aja, ya, di tahun 2014. Kemudian saya baru jalankan bisnis ini di tahun 2016. Jadi 2 tahun saya hanya bayar premi saja dan saya memahami bisnis asuransi ini di 2016. Dan saya katakan, yes, saya bersyukur saya dapat peluang ini. Saya bersyukur saya mengambil keputusan yang tepat untuk menjalankan program ini. Mudah-mudahan keputusan Bapak Ibu juga sebagai keputusan yang tepat, sama seperti saya, sama seperti teman-teman kita yang sudah berhasil di bis ini, yang sudah sukses di bis ini, maka kerjakan bis ini agar Bapak Ibu ke depan bisa testimoni juga seperti saya, bahwa keputusan yang Bapak Ibu ambil adalah sebuah keputusan yang tepat. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa testimoni, saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kalau ada yang mau tanya boleh, kita sambil tanya jawab bersama MC kita, nggak masalah ya jika masih ada waktu. Intinya Bapak Ibu, keputusan yang tepat itulah keputusan yang Bapak Ibu ambil dan Bapak Ibu kerjakan sehingga Bapak Ibu mendapatkan hasilnya. Ya, itu saja dari saya Ngurah Sudarmawan, pasti Crown. Pasti Crown. Oke, luar biasa Pak Ngurah ya. Singkat, padat dan jelas tapi maknanya luar biasa. Ya, kenapa Pak Ngurah nih ngambil keputusan yang tepat ya 2014. Ini luar biasa sekali ya. Ini akan jadi apa namanya sangat-sangat nyambung ya dengan apa yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa sih wajib punya bisnis? Terus bisnis itu pasti perlu modal. Dan tadi sudah disampaikan ya, banyak sekarang bisnis musiman nih, seperti Pak Ngurah. Itu pun dijalanin, apalagi kita yang memang sudah benar-benar tahu ya manfaatnya. Dengan program 3i Network ini saja kita sudah lakukan 9 tahun Bapak Ibu. Ya, per Januari ini kita udah 9 tahun. Tentunya dengan perusahaannya udah di usia 47 tahun. Ya mungkin di sini ada yang usianya 47 tahun ya. Jadi Pak Ngurah sudah menyampaikan ya kita 2014 artinya 9 tahun yang lalu sudah mengambil sebuah keputusan kecil mungkin dengan modal yang sangat murah di 3i Network ini, tetapi hari ini Pak Ngurah ya sudah merasakan bagaimana hasil dari 3i Network ini bukan hanya sekedar apa namanya
mengambil keputusan untuk berasuransi ya, hanya untuk berinvestasi untuk jangka panjang, tetapi memang kita membangun aset bisnisnya. Benar ya Pak Ngurah ya? Ya, Jadi kita betul. melihat ya luar biasa. Nah, mungkin Bapak Ibu yang masih ada waktu mau bertanya ya 10 menit ke depan, silakan kita pakai tanya jawab aja ya, karena ini masih ada waktu 10 menit untuk Bapak Ibu bisa bertanya bersama Pak Ngurah. Ini banyak sekali nih yang silakan yang belum absensi, silakan isi absensinya terlebih dahulu, dan teman-teman kita yang di Zoom juga di YouTube ya, di Zoom dan di YouTube ini semuanya luar biasa ya. Jadi hari ini kita belajar banyak ya, kenapa penting ya. Jangan sampai bolong-bolong lagi ya preminya, apalagi yang dapat bonus nih, terutama yang dapat bonus. Kalau kita bolong nanti nggak dapat bonus, ya disalahin perusahaannya atau apply-nya. Padahal leadernya sudah, ayo bayar, ayo. Ya, padahal bukan untuk kitanya yang pingin, tapi agar Bapak Ibu tetap memiliki ya konsisten ya, memiliki nilai investasi yang bagus dan bisa memproteksi Bapak Ibu. Itu tujuannya adalah untuk keluarga Bapak Ibu tercinta. Silakan mau ada yang sebelum nanti closing statement dari Pak Ngurah, ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman semua nih, leader-leader yang hari ini hadir. Silakan. Yang di luar negeri jauh gimana dong gitu ya. Ya saya nggak pernah ketemu nih, hari ini hanya ketemunya online. Nggak masalah Bapak Ibu, teman-teman semua ya, teman-teman yang ada di luar negeri, ini adalah kesempatan kita pandemi ini milik hikmahnya saja. Justru pandemi ini banyak membuat 3i Network ini berinovasi, menggampangkan atau memudahkan Bapak Ibu mengerjakan bisnis ini ya, seperti AJI mau di mana kita bisa online ya, kita bisa lakukan bisnis ini dari mana aja. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Sekarang dengan polis ya, kemarin polisnya nyangkut di mana-mana, sekarang sudah ada e-polis. Jadi pada saat sudah e-polis itu udah aman ya. Tinggal klik aja e-polis. Oke. Apanya nih boleh tidak Bu Jupe? Apa nih? Tadi dia bertanya apakah boleh join di CAR hanya untuk bayar premi saja, untuk menabung saja gitu. Oh, ya saya lihatnya langsung yang terakhir ya. Silakan Pak Ngurah, boleh dibantu. Oke. Tadi ada pertanyaan ya, boleh nggak kalau kita bergabung hanya tadi tulisannya nabung saja ya, saya artikan dalam hal bayar premi mungkin maksudnya ya, jadi seperti itu. Nah, jawabannya tentu saja boleh ya, karena kepentingan setiap orang mungkin berbeda ya. Ada orang yang mungkin hanya ingin ya yang saya katakan tadi ya, ingin menyelamatkan nih masa pensiunnya nanti dengan punya investasi. Dan yang kedua mungkin ingin supaya ke depan ya dia mungkin sudah berencana ya, mungkin berencana lagi 10 tahun anaknya mau kuliah, dia sudah ikut CAR ya. Hari ini sudah mulai bayar polis sampai dengan 5 tahun, dia ingin 10 tahun ke depan mau sekolahkan anak atau mau umroh lagi 10 tahun ke depan. Nah, mungkin dia punya rencana itu. Artinya jika dia tutup usia, maka hal itu tetap bisa terwujud Bapak Ibu. Ya, tutup usia dia mendapatkan kan santunan ya, dia mendapatkan santunan, uang tersebut tetap dia bisa pakai untuk menyekolahkan anaknya. Bisa dia pakai untuk umroh tadi. Intinya walaupun dia tidak menjalankan bisnisnya tetap boleh bergabung di 3i ya. 2i saja berarti yang dia dapatkan ya, yaitu insurance dan investmentnya saja ya. Sekalian aja deh, kurang lagi satu bablasin sama income-nya sekalian sama bonusnya ya, nanggung ya. Karena begini, kalau Bapak Ibu merasa saya punya manfaat nih ikut asuransi untuk yang saya jelaskan tadi ya, untuk biaya pemakaman, untuk biaya hidup, untuk warisan, Bapak Ibu sebenarnya secara tidak sadar cerita ke teman itu presentasi loh sebenarnya. Nah, ibarat makan bakso ya, wah enak makan bakso, cerita ke teman, temennya beli bakso, Bapak Ibu nggak dapat bonus dari dagang bakso. Tapi sekarang Bapak Ibu cerita manfaat asuransi, temennya ternyata ikut juga, tanpa sadar Bapak Ibu dapat bonus dan Bapak Ibu jalankan bisnisnya. Itu ya, itu mungkin singkat jawaban dari saya, intinya tetap bisa bergabung walaupun hanya
membayar premi saja, tidak mengerjakan bisnisnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ngurah. Ya, itu jawabannya mudah-mudahan membantu ya. Memang kepentingan orang itu berbeda-beda ya, Pak Ngurah benar tadi. Jadi mau jalankan bisnisnya atau tidak, ya manfaatnya tetap kita dapatkan ya. Jadi ada dua manfaatnya. Kenapa nggak sekalian aja gitu ya? Tapi namanya juga kepentingannya berbeda-beda dan tujuannya berbeda-beda. Join di Train Network ini ya kalau ya sah-sah saja ya, boleh-boleh saja karena tetap mendapatkan 2i tadi. Ya kalau nggak makanya gagal di bisnisnya, modalnya bisa balik dengan nilai investasi yang Bapak Ibu setorkan premi tiap bulannya ya, itu menjadi nilai investasi jangka panjang Bapak Ibu ya. Itu maksudnya balik modalnya. Jadi tidak seperti bisnis produk atau bisnis yang lain-lainnya Bapak Ibu. Ya, produk biasa gitu kan bisa stok karena saya lama ya. Stok barang ya kalau kita pakai ya nggak masalah, berarti kita beli semahal apapun kita pakai. Tapi kalau umpamanya kita nggak pakai expired ya kita pasti sudah modal habis kayak gitu. Nah, itu. Jadi kalau ini ya kita sebagai penabung join yang pasif di bisnisnya aja. Namun manfaatnya bisa kita dapatkan dua itu dengan terproteksi jiwanya dan punya nilai investasi yang bisa kita ambil untuk cadangan ya atau persiapan jangka panjang ya hanya 5 tahun saja kalau persiapan jangka panjang. Oke, mungkin ada lagi biar bisa dibantu langsung Pak Ngurah loh, langsung ya dijawab oleh Pak Ngurah. Silakan. Ada lagi yang bertanya? Ada yang belum join ya? Boleh di komen yang belum join. Tadi yang nanya ya, boleh ya di komen saya belum join. Nah, nanti untuk detailnya silakan hubungi pengundang Bapak Ibu ya. Kalau nanti hubungi saya, nanti saya yang sponsorin, bahaya ya. Ya, Indonesia jadi semuanya pengundangnya jangan Bu Jupe ya, pasti nggak rela tuh ya, karena cerita aja nih gitu kan. Nah ini enaknya ya dengan didukung oleh sosial media dan didukung oleh 3ILC sudah benar-benar mendukung Bapak Ibu mengerjakan bisnis ini dari mana saja dan bisa memanfaatkan hemat waktu Bapak Ibu ya untuk mengerjakan bisnis ini dari rumah masing-masing atau tempat dimanapun Bapak Ibu mau gitu. Tidak harus nongkrong sana sini, tapi kita bisa dengerin dari mana aja ya. Saya dari rumah nih, dari pagi di rumah gitu bisa online aja semuanya. Oke, ada lagi? Mungkin ada waktu 5 menit lagi. Sudah aman? Ya, oke kalau gitu saya persilakan untuk Bapak Ngurah closing statement-nya. Silakan Pak. Oke, luar biasa ya malam ini. Jadi sedikit closing statement dari saya. Ya, kalau tadi sudah membahas soal yang boleh nggak join, nggak jalanin bisnisnya ya, cuman join saja, bayar premi saja, oh ya boleh. Nah sekarang mengenai yang mau jalanin bisnisnya, ya mungkin di room Zoom ini ada yang ingin menjalankan bisnisnya tapi merasa, aduh saya bisa nggak ya? Nah disinilah Bapak Ibu perlu sedikit merubah sedikit mindsetnya. Ya, mindsetkan bahwa Bapak Ibu dalam berbisnis ini Bapak Ibu cerita saja ke teman ya tanpa takut merasa salah ya. Karena Bapak Ibu kalau tanya ke prospek atau teman yang belum tahu CHR, mereka nggak tahu kalau Bapak Ibu salah ya. Saya pun dulu di awal juga gitu Bapak Ibu, awal-awal presentasi nyebut bonus saja sering salah ya. Misalkan sebut bonus sponsor, rekrut 1 orang dapat contoh nih ya 50.000 ya, dapat 50.000, tapi yang saya katakan 40.000 ya. Memang salah, tapi si prospek teman saya nggak tahu Bapak Ibu. Artinya jangan menunggu sempurna Bapak Ibu baru cerita ke orang. Ceritakan saja, salah pun tidak masalah, nanti bisa diperbaiki. Undang dia ikut BOP online seperti ini, dapat lagi informasi yang baru. Itulah manfaatnya BOP online ini ya. Kalau Bapak Ibu dekat dengan ada BOP offline di kantor atau leader Bapak Ibu mengadakan, bisa hadir ke sana. Di sana follow up lagi, benerin lagi yang salah-salah tadi. Jadi mindset kan Bapak Ibu di sini memberi informasi, tidak usah takut salah Bapak Ibu. Ya, karena nggak mungkin
akan dikritik sama si prospek. Prospek nggak akan tahu ya. Bapak Ibu sebut apapun dan berapapun bonusnya mereka tidak tahu. Intinya hanya keberanian saja, mindsetkan diri Bapak Ibu memberi, tangan di atas ya, memberi. Jika dia menolak ya sudah, belum rezekinya. Bukan belum rezeki Bapak Ibu sekalian. Kalau dia menolak, belum rezekinya. Karena mindset Bapak Ibu memberi, tangan di atas. Ya, itu sedikit closing statement dari saya. Tetap kerjakan bisnis ini, jangan banyak berpikir, jangan takut salah. Semakin sering Bapak Ibu bercerita, semakin banyak orang yang bergabung di organisasi bisnis Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu nanti lagi di acara-acara berikutnya. Dan selamat malam, semangat pagi, dan pasti kron. Terima kasih Ibu Jupe. Pasti crown. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Murah ya, luar biasa sekali. Jadi itulah bisnis kita Bapak Ibu, banyak manfaatnya karena bisnis ini bukan untuk mencari penghasilan dari orang lain, tetapi kita memberikan peluang dan penghasilan buat orang lain. Jadi Bapak Ibu tangannya di atas. Ini yang luar biasanya ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Murah. Baik, mungkin tidak hanya hari ini bersama Pak Murah ya, dan bersama 3ALC kita akan tetap Bapak Ibu, kita akan kembali lagi besok di acara 3ALC channel kita ya. Dan Bapak Ibu silakan undang teman-teman ya, calon mitranya semuanya yang belum paham tentang 3i Network ini biar dapat mengetahui informasi terupdate ya dari 3i Network ini. Nah, kita akan kembali besok untuk produk knowledge-nya Bapak Ibu, kita bisa training tentang produknya, Bapak Ibu bisa ikuti ya bagaimana sih manfaat dari produk ini, apa sih sebenarnya isi yang disampaikan oleh pembicara kita besok ya, ini tentang produk Istiqmal, inspirasiku membantu sesama ya. Jadi Bapak Ibu bisa memahami dari salah satu produk di tanggal 12 Januari 2023 ya, pukul 14.00 ya sampai 15.00 waktu Indonesia Barat, tetap di ID Zoom meeting yang sama 74 kali 84 kali 31 dan password 313131. Live YouTube kita juga bersama pembicara kita dari langsung manajemen ya, rekrutmen dan bisnis development dari PT Aji Sentral Asia Raya, yaitu Ibu Gladys Anggi. Jadi Bapak Ibu bisa simak besok di siang hari. Dan kita juga sudah ada jadwal rutin kita 1 pekan mendatang, Bapak Ibu bisa ikuti setiap harinya kecuali hari libur ya. Senin sampai Sabtu Bapak Ibu, di setiap Senin dan Sabtu Bapak Ibu bisa online education bersama leader-leader yang sudah terpilih untuk pembicaranya. Selasa, Rabu, dan Jumat Bapak Ibu bisa ikuti BOP dan sharing online seperti saat ini. Hari Kamis Bapak Ibu bisa lebih memahami tentang marketing plan dan product knowledge. Selain di Zoom, Bapak Ibu bisa simak acara ini yang tadi telah hadir. Silahkan simak acara ini di 3i channel kita di YouTube kita. Itu saja dari saya Jupe mundurkan diri pada malam hari ini. Selamat malam, sukses buat kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Shin tetap dan pasti kerap.